aktor dan seniman pantomim yang berdomisili di Bandung. Juga salah satu penggagas dari beberapa ruang komunal belajar untuk kita bersama-sama mengerti tentang apa itu seni, apa itu kreativitas, gitu ya. Dan salah satunya juga saya didelegasikan oleh Wargum Organization untuk turut memperingati Hari Pantomim di Indonesia, gitu, Hari Pantomim Sedunia di Indonesia. Dan juga saya juga sering diundang oleh beberapa forum-forum nasional dan internasional untuk menjadi pembicara, narasumber, juga melakukan pertunjukan-pertunjukan baik pantomim ataupun kolaborasi-kolaborasi lainnya. Sejak 2004 ya, 2004 itu SMA, gitu ya. Nah, di SMA itu sayang kalau hanya sampai di sekolah menengah atas gitu ya, di belajar teater ini. Akhirnya saya melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu Sekolah Tinggi Seni Indonesia di STSI Bandung gitu. Nah, dari sanalah seni teater ini ditempa gitu ya, di jurusan teater gitu. Jadi ditempa, saya belajar banyak dengan beberapa kelompok teater juga. Terus juga di kampus berdiskusi dan ngobrol-ngobrol dengan dosen-dosen, gitu ya, dengan para praktisi, dengan para akademisi. Nah, di sana banyak sekali ya pembelajaran tentang teater itu sendiri, bagaimana teater sebagai nilai-nilai kehidupan ya, gitu ya, gitu. Dan bagaimana teater juga bisa ada berdampak bagi masyarakat sekitar gitu, salah satunya itu. Karena memang teater sendiri kan hari ini juga masih sulit gitu ya untuk dilestarikan gitu. Walaupun memang banyak sekali komunitasnya, tapi bagaimana melestarikannya dan merawat seni pertunjukan teater dari berbagai macam kelompok gitu ya, komunitas yang ada di Indonesia. Kebetulan saja tidak ada ya, karena memang seni itu lahir dari dari kegemaran ya gitu, gemar gitu, senang gitu, menyenangi itu, terus kemudian menggelutinya dan tenggelam gitu. Jadi memang ini harus dinikmatin gitu seni teater ini gitu. Apalagi kalau ada proses-proses praktik-praktiknya gitu ya gitu. Dan memang seni teater juga salah satu yang membuat saya hingga hari ini tuh bukannya percaya diri gitu, tapi berhadapan dengan siapapun ya gitu ya, gitu. Itu bisa melebur lah gitu ya, bisa melebur gitu. Karena memang teater sendiri salah satu bentuk terapi itu namanya gitu, terapi. Kayak ibaratnya dulu saya kayak vokal sendiri itu balelol gitu ya. Gitu. Atau balelol lah kalau tidak jelas gitu ya. Nah, dengan teater itu, dengan latihan vokal ya, latihan tubuh gitu. Nah, kita bisa belajar untuk menjadikan yang balelol ini minimal jelas gitu. Jadi ada tahapan kan, dan itu buat saya jadi bentuk yang ini ternyata ada penyembuhan di sana gitu. Ada kepercayaan diri dan bisa melatih tubuh kita, intelijensi kita gitu ya. Gitu. Beradaptasi dengan ruang, beradaptasi dengan orang-orang sekitar gitu. Banyak sekali ya, karena teater ini kan mencakup beberapa medium ya dalamnya, dan kerja ensemble gitu ya. Di sana ada kerja artistik gitu ya, di sana ada penata rias gitu ya, selain aktor ya, ada sutradara juga yang jelas gitu ya, dan ada penata cahaya gitu ya. Nah, elemen-elemen ini kompleks sekali gitu, karena berbagai macam bidang gitu ya di dalamnya. Nah, memang pada akhirnya kerja ensemble ini dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan dalam struktur teater gitu, dramatik teater gitu, dramaturginya di sana gitu. Nah, jadi memang teater itu karena banyak sekali bidang di dalamnya. Nah, ini ada bangunan gitu, seperti bangunan rumah lah ya, bangunan rumah, karena di sana ada penyangganya, ada yang meneduhkannya, gitu, ada yang menenangkannya. Di dalam juga elemen-elemen properti yang bisa menunjang gitu ya. Nah, memang teater ini ya pada akhirnya kalau bisa disebut teater itu rumah ya gitu. Rumah untuk jiwa kita kan gitu ya. Gitu, rumah untuk jiwa kita, rumah untuk pikiran kita gitu ya.
karena di sana melalui seni pertunjukan teater kita bisa belajar banyak tentang peristiwa kehidupan gitu, karena memang naskah-naskahnya pun juga berasal dari hal itu gitu, inspirasi-inspirasinya gitu. Dan di sana lintasan-lintasan tentang kehidupan, tentang lingkungan, tentang sosial gitu, tentang politik di dalamnya juga ada, tentang bagaimana teater juga harus disadari betul untuk kita bisa menjadi katarsis gitu ya, katarsis gitu. Dan di sana juga teater berupaya untuk itu gitu, untuk membangun lagi potensi-potensi ya, terutama kayak mungkin pada akhirnya di potensi ekonomi gitu ya, gitu. Nah itu yang kadang tidak menyadari gitu ya, gitu. Bahwasannya di sana juga bisa menjadi membangun potensi ekonomi ke depannya gitu. Untuk satu pertunjukan gitu ya, satu produksi teater itu bermacam-macam ya gitu. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang bertahun-tahun gitu ya. Nah itu kembali lagi bagaimana tim produksi atau manajemen untuk juga menargetkan gitu. Nah karena pasti ada manajemen dan tata kelolanya gitu ya. Nah di sana pasti semua tim juga bekerja gitu ya. Nah wilayah produksi ini yang harus juga kadang kita luput. Yang pertama adalah perihal bagaimana memanajemen itu gitu ya, gitu. Dengan durasi yang 3 bulan, 6 bulan dan bertahun-tahun ini gitu. Ada setahun, ada 2 tahun, baru 2 tahun lah pertunjukan gitu ya, gitu, selama prosesnya gitu. Nah perihal itu memang pada akhirnya kita kembali lagi seni pertunjukan teater itu kan seni yang yang kompleks tadi gitu. Dan banyak banget elemen pendukungnya gitu. Dan di sana juga salah satunya ketika teater ini sudah dikenal oleh masyarakat gitu ya, bahwa pertunjukan teater itu bisa memasyarakat gitu ya. Nah itu bisa ada nilai gitu yang bisa diambil gitu ya. Banyak sekali nilai-nilai dari satu pertunjukan saja gitu ya. Bisa banyak sekali yang diambil gitu. Dari ceritanya, dari alurnya gitu ya, pesan yang disampaikannya itu kaya sekali. Bahkan akhir-akhir ini teater Indonesia sendiri kan mengangkat mengenai lokal kita gitu, mitologi lokal kita, realitas hidup kita gitu. Nah itu peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar itu bisa menjadi cerita gitu ya, yang mungkin itu bisa memantik komunitas lain atau kelompok-kelompok teater lain bisa menjadi bagian dari seperti kolaborasi lah gitu ya, gitu. Kolaborasi dengan individu, dengan komunitas lain atau lintas media gitu. Nah itu diperlukan sekali. Modal seorang aktor jelas tubuh yang sehat ya, gitu ya. Tubuh yang sehat, pikiran yang sehat dan jernih gitu. Juga salah satunya adalah dia memiliki intelijensi gitu. Intelijensi dalam artian ada bentuk intelektual untuk bisa mengontrol gitu ya, mengontrol pikiran, mengontrol jiwa gitu. Nah, pelatihan ini macam-macam ya gitu ya. Bagaimana treatment personalnya gitu. Nah, karena memang kalau buat saya sendiri itu pasti olah tubuh ya gitu ya. Olah sukma gitu. Itu ini dasarnya lah gitu. Terus olah jiwa gitu ya. Dan juga bagaimana kita juga mentreatment hal-hal di luar itu gitu. Karena ibaratnya itu untuk wilayah dalam gitu ya. Nah, ada wilayah luarnya gitu. Bagaimana kita juga harus mengobservasi gitu ya gitu. Karakter mana yang akan kita perankan, tokoh apa yang akan kita perankan. Nah, itu kita berobservasi dengan media itu gitu atau objek itu gitu. Misalkan tokoh ini umurnya sekian gitu ya. Terus kita bagaimana tubuhnya bagaimana, karakternya bagaimana, terus perilakunya bagaimana. Nah itu kita akan riset gitu, melakukan pendalaman yang sana. Karena memang seorang aktor itu harus bisa beradaptasi dengan dari naskahnya gitu. Karena memang di sana juga seorang aktor harus punya sikap gitu, untuk ketika apa nih peran yang dimainkan. Nah itu juga akan kembali lagi pada kehidupan yang biasanya gitu. Ketika aktor itu sudah berada di panggung ya, panggung ini milik aktor gitu kan. Dan aktor memainkan dengan pesan yang dibawakan. Kemudian ketika sudah keluar dari situ ya seperti biasa lagi, seperti Wanggi
yang beraktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi pantomim itu kan salah satu bagian gitu ya, bagian dari seni pertunjukan gitu. Di sana ada salah satunya adalah pantomim sendiri kan pelatihan tubuhnya gitu ya. Itu aktor itu harus punya disiplin pantomim gitu, disiplin tubuh pantomim gitu. Karena aktor juga bukan hanya aktor verbal gitu ya, tapi juga ada aktor non verbal. Nah, dalam hal ini saya memilih wilayah seni pertunjukan pantomim itu salah satu bagaimana tubuh kita bisa berada dimanapun adaptasinya gitu. Misalkan saya melakukan pertunjukan di indoor atau di outdoor gitu ya, itu bisa menyesuaikan gitu dengan ruang dan waktu tertentu gitu. Nah, teater sendiri kan juga bagian dari seni pertunjukan yang tidak bisa saya lepas juga gitu ya. Gitu. Dan untuk saat-saat ini mungkin saya lebih baik memilih gitu ya, memilih kayak ibarat teater, saya akan bantu teman-teman di teater ini di wilayah keproduksian kan gitu, menjadi tim produksi gitu. Karena salah satunya adalah bagaimana teman-teman teater juga bisa berjaring luas dengan lintas media lainnya di luar dari seni teater sendiri. Misalkan teater dengan seni dengan bidang antropologi, dengan bidang psikologi gitu ya, dengan bidang apapun lah ke depannya gitu. Nah, itu perlu karena memang bentuk kolaborasi atau pengembangan itu kan harus dilakukan gitu kan untuk membaca zaman gitu ya. Gitu, membaca zaman. Dan juga kita juga kadang ada yang beberapa orang belum tahu ya, belum menyadari juga bahwa teater ini juga ada nilai-nilai kehidupan tadi gitu ya. Gitu. Bagaimana teater juga bisa membangun potensi ekonomi gitu ya. Bisa juga memberdayakan masyarakat sekitar untuk tumbuh gitu ya. Dengan mengangkat nilai-nilai lokal yang saat ini ada di dalamnya gitu. Saya memilih pantomim sejak 2004 ya. SMA itu juga gitu. Memang saya belum masuk pada bentuk literasi gitu. Literaturnya seperti apa sih pantomim gitu. Masih awam lah gitu ya. Nah, ya itu sekolah di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung. Kemudian saya ketemu sama beberapa individu. Mereka berlatih pantomim, mereka berlatih tubuh. Dan saya juga masih di kelompok teater Casanova saat itu. Nah, ini yang menarik adalah ternyata ada seni pantomim yang dimana pantomim ini tanpa kata-kata, yang dimana pantomim bukan hanya tanpa kata-kata tapi juga ada pesan gitu, ada cerita yang dibawakan lewat bahasa tubuhnya gitu. Ada sesuatu yang disembunyikan lewat pesan itu gitu. Dan itu yang membuat pada akhirnya membuat dialog gitu, membuat dialog antar aktor dengan apresiator gitu dengan penontonnya gitu. Karena di sana kalau seandainya gitu pertunjukan atau seni itu tidak ada dialog dengan masyarakat, berarti seni ini hanya bukan hanya hiburan tapi juga ya sudah cukup gitu, hanya segitu gitu. Makanya bentuk-bentuk seni yang pada akhirnya bukan terlalu verbal juga ya, tapi terlalu diperjelas, nah itu ya akan tidak ada dialog gitu. Karena memang buat saya pantomim itu kan pekerjaan sikap gitu, yang saya selalu sampaikan ini pekerjaan sikap. Kenapa pekerjaan sikap? Gitu? Karena di sana sudah jelas berdirinya di mana, gitu, bersikapnya di mana, dan kita juga bukan hanya di seninya, tapi di masyarakat pun juga harus membawa nilai-nilai itu ke masyarakat, gitu. Karena memang kita mencoba untuk menceritakan di atas panggung, di ruang yang seperti apa, gitu, yang bagaimana, kondisinya bagaimana. Nah itu medan yang juga menarik untuk dijelajahi gitu ya. Karena memang lewat ruang-ruang itu saya dapat belajar, dari ruang itu teman-teman dapat belajar, bahkan masyarakat dan komunitas atau ruang tersebut belajar sama kita gitu. Jadi akhirnya kita saling simbiosis gitu ya, untuk bertemu dengan pikiran, dengan gagasan gitu. Karena bentuk-bentuk simbolis ini kan juga penting ya gitu. Untuk keberlanjutan, bahwasanya ada satu bentuk kayak metode pemikiran dan sebagainya untuk terus disebarkan. Kedua-duanya bisa, baik itu sendiri, itu kelompok, itu kolosal gitu ya. Bahkan banyak tuh, ada 3 tuh ya. Ada sendiri, ada kelompok gitu ya. Satu kelompok nih bikin produksi, ada kolosal gitu ya. Kolosal nih bisa dari
pemainnya tukang beca, pemainnya tukang cilok gitu ya, terus pemainnya dari tukang pecel lele gitu ya. Nah, tukang parkir bahkan, nah itu bisa gitu, bisa banget. Jadi baik dia sendiri, kelompok ataupun kolosal itu bisa, karena memang pantomim ini kan fleksibel gitu ya, gitu. Bisa beradaptasi, bisa berbaur dengan seni lainnya. Yang terutama adalah bagaimana kolaborasi itu tercipta gitu. Karena mungkin di tahun-tahun ini dengan kondisi pandemi ini, upaya kolaborasi itu diperlukan gitu, untuk bisa kita menjaga ritme kreativitas gitu ya, merawat ritme kreativitas itu biar pikiran dan jiwa kita terisi gitu. Dan itu juga berpotensi untuk bagaimana tadi gitu, ada ekonomi yang bergulir gitu ya, ada ekonomi yang bergulir, tetap kita harus isi itu gitu. Harus isi pikiran kita, jiwa kita gitu. Tetap sehat lah gitu. Ada bentuk naskahnya ya di pantomim, ada berbagai macam, ada treatmentnya, tiap seniman punya treatmentnya, entah dia nanti bentuknya draft gitu ya, atau tulisan pendek gitu ya, atau mungkin ada yang terinspirasi dari puisi gitu ya, atau dari novel gitu ya, cerita pendek gitu. Itu macam-macam. Nah kalau dari saya sendiri kadang saya membuat cerita dari apa yang saya perhatikan gitu, apa yang saya perhatikan di sekitar saya yang terdekat lah ya, terus apa yang saya baca juga gitu ya, lewat film-film ya, lewat sastra gitu ya, lewat cerita dari rekan-rekan gitu ya, atau cerita dari orang-orang yang saya belum kenal, kemudian dia bercerita apa nih, itu saya kumpulin fragmen-fragmen itu gitu. Nukilan-nukilan cerita ini saya kumpulin untuk bisa diolah menjadi satu cerita gitu. Nah ceritanya ini pasti akan berkorelasi atau terhubung satu sama lain. Nah, itu yang saya kadang pentaskan itu seperti itu. Jadi bagaimana treatment si senimannya untuk bisa membangun cerita dan bisa membagikan cerita itu lewat seni pertunjukan pantomim gitu. Maret ini banyak sekali ya hari peringatan nasional dan internasional. Nah, saya sendiri untuk memaknai hari teater dan hari pantomim itu merayakan gitu ya, gitu. Memaknainya adalah merayakan dan merenungkan gitu ya, terkait dengan esensi, dengan karya-karyanya, saya dengan penghormatan terhadap karya-karyanya, dan juga dengan keindahan si seni ini gitu ya. Bahwasanya ini seni gitu ya, seni teater atau seni pantomim ini dua elemen yang mungkin hari ini masih jauh gitu ya, karena memang di kondisi pandemi ini kan seni pertunjukan semacam teater dan pantomim ini harus bertemu secara langsung gitu ya, kontak langsung gitu ya, gitu. Nah ya kembali lagi sih pada akhirnya bagaimana bersiasat gitu ya, gitu. Di dua ruang ini, dua seni ini bersiasat dengan kehadiran teknologi gitu ya, teknologi hari ini gitu ya, aplikasi Zoom meeting dan sebagainya gitu. Nah tapi ya saya cukup memaknai dengan bagaimana merayakan dengan perenungan itu gitu. Bagaimana banyak karya-karya para pendahulu, karya-karya teaternya gitu ya, terus karya-karya pantomim gitu ya. Itu bagaimana merenungkan kembali proses-proses mereka gitu, yang pada akhirnya ini proses mereka ini nggak main-main gitu, berpuluh-puluh tahun gitu ya, gitu, untuk menghasilkan sebuah produk yang bernama karya seninya gitu ya, gitu. Nah inilah salah satu di 2 hari itu, hari teater dan hari pantomim ini, bagaimana kita melakukan penghormatan terhadap karya-karyanya gitu, yang dimana baik karya seniman teater Indonesia ataupun seniman teater luar gitu ya, bahkan seniman pantomim Indonesia dan seniman pantomim di luar sana gitu. Saya berharap semoga ya gitu, masyarakat atau seniman muda yang lagi tumbuh gitu ya, yang lagi bermekaran gitu ya, bisa menghargai proses itu gitu, proses berkreativitasnya gitu, apapun nanti bidangnya gitu. Misalkan dia sinema gitu ya, dia lukis, dia seni rupa, teater, pantomim, apalagi kriya gitu ya, desain gitu, atau lukis atau apapun lah ya, berbagai macam bidang seni itu gitu ya. Nah bisa menghargai proses ya gitu. Nah dari menghargai proses itu akan bisa menghargai juga prosesnya sendiri, termasuk kita juga harus juga
menghargai proses diri kita sendiri ya gitu. Nah, karena melalui itu semua gitu, yang sederhananya adalah bagaimana mengapresiasi gitu. Nah, hal terkecil apapun mengapresiasi itu yang terdekat dari kita gitu. Karena lewat pertemuan dengan mengapresiasi dari lintas disiplin manapun gitu. Nah, kita akan juga bisa merawat kreativitas itu dan juga bisa merawat silaturahmi tersebut untuk kedepannya nanti gitu, generasi selanjutnya.